underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, TikTok Shop sebagai social commerce resmi dilarang berjualan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kalau kita berbicara soal TikTok, TikTok itu kan pada awalnya kan media sosial. Betul. Ya, seperti Twitter yang sekarang ganti nama menjadi X ya. Seperti Facebook, seperti Instagram ya. Itu kan gayanya seperti itu, artinya media sosial. Ya, pada awalnya TikTok itu memang luar biasa. Ya, dia punya rekaman video-video yang dia upload atau yang diposting sama TikTokers. Itu kan cuma 15 detik, 20 detik, 30 detik maksimum. Dan sistemnya dia itu demikian canggihnya sehingga kalau ada orang sudah melihat TikTok itu untuk memilih video lain yang lebih menarik tinggal digeser ke atas. Terus itu nggak habis-habis tuh ya, karena konten dari TikTok tuh banyak sekali. Betul. Ya, jadi kalau you nggak seneng ya tinggal di jarimu, ibu jarinya tinggal naik itu udah ganti gambarnya. Dan karena itu detiknya itu cuman pendek 20 atau 15 itu, sehingga kalau memang you seneng itu akan lihat sampai habis. Ya, terus kamu cari yang lain lagi, terus demikian ini ya. Dan menurut riset, orang Indonesia itu menonton TikTok ya, itu seharinya itu bisa 5-6 jam rata-rata ya. Bayangin itu. Jadi ini memang gara-gara TikTok ini banyak yang mengatakan TikTok ini seperti candu. Ya, kalau sudah ketagihan ya cuman geraknya jempolnya itu naik atas dari layar itu. Lihat ini. Kalau ada sing lucu, ada yang seneng ya diem sampai habis. Setelah itu ganti lagi terus. Nah, nggak tahu tuh setengah jam tiba-tiba waktunya udah habis 1 jam, 1,5 jam ya. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan karyawannya nggak boleh pegang handphone. Ya, karena sering sekali karyawan itu mengambil handphone itu melihat TikTok. Ya, dan hebatnya TikTok ini dulu pertama kali muncul itu adalah hanya bersifat banyolan. Ya, joget-jogetan, nyanyi-nyanyi, ya ketawa ke TV. Ya, nah, tapi belakangan ini sudah menjurus ke banyak sekali konten yang sebetulnya positif. Bagaimana ngerajang kubis itu ada. Bagaimana membuat bakmoy itu ada. Ya, terus bagaimana membuat wajah you lebih cantik kalau pakai lipstik, bagaimana ada. Ya, jadi hampir semua kehidupan itu ada di dalam TikTok. Ya, itu oleh orang-orang yang lihat itu kan ketahuan secara algometri dari yang punya TikTok itu, yang penyimpanan data yang sangat besar itu menjadi mengetahui si A itu hobinya apa. Oh, yang suka ditonton itu horor ya, ini si A itu horor. Ya, oh si B ini suka nonton baju-baju yang bagus. Oke. Ya, jadi tahu semua. Nah, dengan data-data algoritma tadi itu, maka sekarang TikTok menjurus ke e-commerce. Ya, memang UUD kan. Siapapun yang membuat aplikasi atau apapun itu memang yang dituju adalah UUD. Ujung-ujungnya duit. Nah, TikTok juga seperti itu. Setelah data-data itu terkumpul di seluruh dunia dan orang yang mendownload TikTok itu sangat cepat ya. Semua hampir kalah ya, Facebook semua kalah semua ya. Itu akhirnya mengetahui data-data personal dari para pengguna, maka dia mulai masuk ke e-commerce. Jadi yang suka nonton baju-baju baru, maka dia muncullah iklan untuk orang itu untuk melihat ini ada baju baru. Harganya sekian. Jadi orang bisa langsung beli. Ya, perkembangan lebih lanjut ada yang namanya TikTok Shop. Yaitu orang yang punya account TikTok itu live streaming
Jadi di sana dia jualan barang sambil seperti kalau 30 tahun yang lalu tuh seperti bakul jamu kalau di pinggir jalan tuh loh. Ada di stasiun bis barang itu kan begitu. Ini loh barang yang hebat, ini bisa buat mencuci muka lebih bersih macam-macam. Jadi itu gayanya menjadi gaya di TikTok. Ya, oh ini loh ada panci masak, kalau buat masak tidak lengket macam-macam, kelihatan wujudnya. Ya, jadi semua orang TikToker tadi itu menjadi penjualnya dengan kepintarannya yang ngomong. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh TikToker tadi itu adalah dilakukan oleh UMKM. Ya, jadi UMKM itu merasa terbantu dengan adanya TikTok karena dia menjadi bintang penjual di dalam TikTok itu seharinya tuh lumayan. Bisa laku 30, 50, 100 potong. Jadi keuangannya seharinya bisa dapat 100.000, bahkan kadang-kadang dapat 500.000, sehingga secara keseluruhan kehidupannya mereka tuh naik. Nah, kalau ada yang seperti ini, yang positif kan, tapi ada yang negatif. Ceritanya pasar Tanah Abang itu jadi sepi. Ya, gara-gara TikTok. Bayangin, yang jualan di TikTok tuh minimum 2 juta orang. Yang jadi TikTok shoppers itu ada 6 juta, tapi yang aktif seharinya itu ada 2 jutaan. Itu membuat pasar Tanah Abang sepi. Nah, pemerintah sepertinya agak kesusu ya. Dengan adanya ini, pedagang Tanah Abang teriak-teriak terus mengeluarkan peraturan bahwa ini lebih baik harus dikendalikan dulu, maka ada di stop dulu. Ya, lah ini sebetulnya agak merugikan UMKM ya. Jadi mestinya jangan terlalu cepat TikTok ini sebagai e-commerce dihentikan, itu mestinya agak terlalu cepat. Ya, perlu pemikiran lebih lanjut agar supaya menyelesaikan masalah tapi timbul masalah baru. Nah, lebih bagus ini harus dihindari. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.